Pindahan daftarnya gimana ceritanya? Ya kita dapat minta surat pindah. Surat pindah? Surat pindah. Dipo juga diurusin sama orang tua. Kita surat pindah sama, ngurus formulir, daftar ke Pak Imam kalau nggak salah. Kok mati? Kok mati pencet lagi dong? Ya. Aduh. Tadi gua mau pause ada iklan. Oh. Nah, terus? Ya, kita daftar lah tuh bareng-bareng Dipo tuh di Purnama. Tapi bayangan gua, Purnama itu kayak ya sekolah yang biasa-biasa aja lah di bilangan Blok M. Kayak sekolah SMA yang swasta di bilangan Blok M kan gitu tuh? Iya, terus kalau ke Blok M mungkin ngumpet-ngumpet atau kita naik busnya di luar Blok M. Jadi gua nggak punya bayangan tuh Purnama itu kayak gimana gitu. Akhirnya ini kita udah masuk karena gue kelas 3 langsung ya. Langsung kelas 3 jadi nggak ada penataran ya, nggak ada. Disuruh-suruh tuh. Kita nggak disuruh-suruh. Cuman waktu itu pas pertama kali lihat, wih, anak 75 datang. Habis turun di kapal. Hah? Dalam hati gue belum punya teman, gue masih sama Dipo, cuman dalam hati gue, anak 75 datang turun di kapal. Ya cuman kita, oh gitu ya. Oh gitu. Jadi bingung juga ya? Bingung lah, kan waktu itu kan pertempuran di mana-mana. Iya. Di mana, nggak di Bekasi, nggak di Blok M, nggak di. Iya di mana-mana. Jabodetabek ya. Dan pikirannya SMA Purnama tuh kayak SMA PSKAD, DK ini sekarang Blok M tuh yang yang kalau lawan adik kuasa ibaratnya penerbangan itu ya. Adik kuasa di Blok M ya. Adik kuasa. Pikiran gua dia adik kuasa lah. Semana-mana kita ngumpet-ngumpet. Ya gitu ya. Ya ini ya, sorry ya. Akhirnya gue masuk, wih gila 75 nih datang-datang turunnya di depan gue. Tapi ya gue belum gini, masih ya biasa aja. Pas pulang tuh sore-sore gue ngikut aja nih, gue belum punya temen, gue belum tahu mau balik kemana. Gue waktu itu baliknya ke arah Kemang. Gue juga belum tahu nih yang pulang ke Kemang mana-mana aja. Belum tahu, jadi gue ikut aja. Wih ini kayaknya anak-anak kok santai-santai semua nih anak-anak kan. Menurut gue anak-anak itu nyantai. Anak Purnama itu kayak nyantai-nyantai gitu loh. Ini jalan-jalan, masuk Blok M nih. Terus lanjut. Kita kan masuk lihat samping kan masjid di depan. Ya gue kalau bagi gue agak merinding gitu loh. Karena baru lagi syuting. Nah, terus gua belok kan. Ya gue masih buta ya, gue belum masih buta ya. Purnama Dipo sama adik gue juga. Yang begini iklan aja nih Bang Adi nih baru datang. Nah, terus ya temen gue yang gue kenal tuh baru 3. Adik gue juga masuk kelas 1 sama Dipo. Kita bertiga lah, kita kan bareng kan sore kan. Turun. Pas belok begini masuk, wih anak-anak di lobi. Di lobi Blok M tuh ya? Iya, waktu itu kan ya Blok M itu kan wah ya. Iya. Semua Jakarta itu, anak muda Jakarta waktu itu pengen ke Blok M. Iya benar. Pengen ke Blok M karena itu baru, terminal baru, percontohan. Mall di bawah ya, gue masih norak, gue kan dari Bekasi kan. Iya benar. Iya. Terus? Wih anak Purnama semua nih di bawah nih. Dia sebelum ke atas nih ada tongkrongan nih. Wih, gue ikut aja. Gue naik. Gue masih nggak percaya gue. Terus bentar nongkrong setengah jam ya, gua hura-hura. Bercanda-bercanda, warawiri. Santai aja kayak nggak ada. Padahal bentar lagi penerbangan keluar kan? Ya makanya itu gua doang mungkin yang perasaan gitu karena gua kan baru nih, ini hari pertama nih. Pas gua naik, wih di jalur anak-anak satu, sana jalur satu. Gua pulang akhirnya gua kenalan di situ. Gua pulang kemana lo? Oh gua ke Kemang. Gua adalah Adi. Akhirnya sama Adi diajak Adi ya? Pokoknya sekitaran 605A. Akhirnya gue nongkrong lah, gue di jalur 5 tuh 605A kalau nggak salah jalur 5 iya. Ya 556 lah ya. Duduk di situ gue anak-anak gue nyantai gitu gini. Kok bisa pemahaman gue itu adik kuasa itu kita nggak bisa ke situ. Nggak bisa ke Blok M. Kita nggak bisa ke Blok M, kita mindik lah istilahnya. Kok ini bisa duduk-duduk, bisa nyantai-nyantai, bisa ketawa-ketawa, hihi. Dari jalur 1 sampai jalur 6 ada dari depan sampai belakang. Terus jamnya juga jam yang bener-bener jam-jam keren gitu loh. Dari jam 5 sampai jam 6 lewat. Jam 6 ya 6.15, 6.20. Artinya kan jam itu bener-bener jam enak, nggak panas. Nggak panas.
orang kerja belum pulang. Belum pulang, iya. Jadi kelihatannya enak banget. Wih, anak sekolah semua bilang, wih anak Purnama nih. Ini anak Purnama nih. Duduk di depan ini kagak diusir-usir, enak. Enak ya. Dari situ gue bilang, wah nggak salah nih. Ya bukan gue nyari ribut, gue sebenarnya gue pengen nongkrong sih, makanya gue. Lu jiwanya jiwa nongkrong. Kita main lah, kita Purnama aja. Terus ya sudah udah sejam lah kita di situ leha-leha apanya. Jadi image gue selama ini di situ. Ada yang punya adik kuasa, ya sebutnya penerbangan. Di situ kelar lah. Kelar ya. Gue ternyata anak Purnama yang SMA. Anaknya sih menurut gue keren-keren karena kebanyakan tuh pakai Converse tuh. Gue ngeliat, anak gondrong-gondrong, ada ceweknya juga. Iya kan? Jadi apa ya, berwarna gitu. Wah gila ini anak Blok M lagi. Iya, baru ya, Blok M baru-barunya tuh. Bener-bener. Ya terus kita nongkrong lah tuh sampai jam itu baru, itu masih zaman tahu. Di jam 6 lewat masih pada nongkrong anak-anak. Tiba-tiba anak jam 6 lewat 15 gitu atau mau setengah 7 gitu baru pada datang tuh. Adik kuasanya. Tapi nggak langsung pulang anak-anak. Duduk aja, woi pada pulang tuh. Gue ngeliat aja. Jadi nyantai kan? Emang begitu dari kelas nyantai aja. Ya udah. Terus, dari kelas 1 emang begitu. Mereka pulang, nyambung masuk Blok M baru kita. Iya, ya mau isengin dikit. Ada juga mau isengin dikit. Wah anak iseng tuh. Oh jadi di image gue, berarti kita mulai dapet tuh. Oh berarti kita juga bisa lah. Maksudnya bisa di Blok M nggak ngumpet-ngumpet, nggak kebayangan. Akhirnya gue pulang di waktu itu naik 605A. 605A. Iya lumayan waktu itu. Ada berapa orang lah anak-anak bagian selatan situ. 605 anak-anak Kemang juga. Kemang. Ya pulang paling dapet tuh di PSKD. Lewat doang. PSKD. Pas putaran sini YPK. YPK, YPK baru sebenarnya sih. Iya. No dia no waktu me YPK. Gua nggak tahu apa-apa kan, masih baru-baru. Bangun. Wah. YPK. Cuman kalau YPK kayaknya ya bukan kita mau rendahin, anak-anak cuman udah. Lewat aja nggak usah diturunin. Cuman satu dua orang turun udah kabur deh. Jadi cuman gitu doang, habis itu pulang. Berarti lu bayangin SMA Purnama kayak YPK gitu kan? Iya, gue ngebayangin kayak gitu. Gue ngebayangin kayak gitu kayak YPK terus Nah, itu ya akhirnya kan besok sekolah. Ya pas gue udah pas tawuranan YPK ya biasa aja. Biasa aja ya. Di etnis udah sempet yang lawan STM. Oh, udah terbiasa di SMA 2 sore. Karena kebetulan waktu itu ya mungkin banyak kita terus ya pejuang semua lah. Pejuang semua ya. Jadi pas ketemu YPK ya udah biasa lah. Jadi udah tinggal ngelihat teman-teman nih kemana larinya gitu kan. Gua masih baca situasi lah. Akhirnya gua kalau weekday, Senin, Selasa, Rabu, Jumat naik 605A. Ya, kalau mau Jumat atau Sabtu, gue pulangnya Bekasi. Iya. Sama almarhum Dipo segala macam tuh. Ada kita sempet bikin basis loh kita. Oh, sampai basis Bekasi ada lagi. Ada. Purnama 27 itu ada. Itu di Bekasi banyak tuh coretan si Dipo biasa. Biasa dia. Di jembatan di mana-mana tiba-tiba gue bilang, "Ih, udah banyak aja nih coretan." Tapi gue pikir wajar lah juga, kita juga nggak gimana ya, nggak sayur-sayur banget. Iya. Kalau di Blok M jadi kita wajar tulis gitu. Nulis coret-coret apa ya? Iya. Waktu zaman gue itu kelas zaman gue lah ya, zaman kita lah ya. Ada gue Dipo, ini yang Bekasi nih ya. Bekasi. Gue Dipo. Ada gue Medi. Anak SPM 3 orang. SPM 3 tuh. SPM 3 orang, terus biasanya nih kalau SPM ada SMA ngikut doang gitu, pasti ya, ngikut doang kan? Ya, ngikut doang. Satu lagi, Piyik. Anak kelas 2. Piyik. Iya, jadi kita laki-lakinya ada berapa tuh? 2, 3. Ada 5 laki-laki, ceweknya ada 3. Ceweknya ada 3? Iya, waktu itu SMA Purnama itu ceweknya ada 3 ke Bekasi. Ya itu. Ya itulah yang kita baris. Kita sempat nongkrong juga di belakang terminal Bekasi sih. Berarti kalau dari Bekasi ini kan hari Seninnya tuh berangkatnya dari mana tuh? Berangkat sendiri. Oh, berangkat sendiri. Ya, berangkat sendiri. Tiba-tiba udah di Blok M aja. Itu awal-awalnya. Awal-awalnya. Tapi
gue ngerasain tawuran yang sama adik kuasa, mungkin hari ketiga juga udah langsung sih. Udah langsung ini. Hari kedua yang biasa-biasa aja lah. Yang dang. Hari ketiga waktu itu mungkin adik-adik gue termasuk yang kelas 1. Iya. Disuruh iseng. Ya karena gue kelas 3 gue nggak disuruh iseng. Balik-balik dia bawa tamu. Balik-balik buat tamu. Iya bawa tamu, wah. Grup apa ini? Wah ternyata anak penerbangan, bawa tamu anak penerbangan pada bang. Brang. Nggak taunya anak-anak balikin juga, keluar semua. Dibuka gerbang, anak-anak balikin semua. Akhirnya ya untuk pengalaman pertama gue, pertama nggak mundur tuh. Gue pikir bakalan cuman di gerbang terus kita ngumpet-ngumpet. Buat gitu ya. Keluar bener-bener ya. Taunya dia ngepres juga balik lagi ngepres. Akhirnya di situ hampir 2 jam kalau nggak salah. Iya 2 jam. Udah di garis tengah aja. Iya di garis tengah situ kan yang mau belokan itu kan. Iya itu. Garis tengah. Ya di situ banyak ya pohon-pohon 2 jam loh. Itu kalau lama loh. Gila ini gue bilang. Anjir ternyata gini nih anak-anak nih. Itu pelanggan pertama gue ya. Gila. Terus? Lama. Tahan. Tapi akhirnya gue sirna yang gue bilang adik kuasa ya biasa-biasa aja. Ternyata nggak adik kuasa ya? Ya enggak lah, kita bisa nongkrong. Bisa nongkrong Blok M. Ya, berarti kan bisa mejeng-mejeng. Berarti kan ada perjuangan di situ kan? Iya. Kalau kita nggak ngelawan berarti kita nggak bisa di situ. Nggak bisa di situ ya. Ya. Dari situ gue mikir, oh kalau nggak kayak gini berarti ya kita bisa. Itu juga lama kok, nggak kalaupun pukul mundur 1-2 meter balik lagi, udah gitu-gitu aja sampai bosan kan? Iya, maju mundur maju, STM lo dia lo, laki semua. Terus dua sekolah biasanya tuh kalau sampai besar ya, kadang pagi pasti ngikut. Pastilah. Yang siang datang pasti jadi. Yang dari Halim juga datang kadang-kadang. Iya sih. Karena waktu itu gua ada anak sana yang gua tahu lah. Dia 27. Nah ini pagi. Oh berarti dia gabungan. Sementara kita SMA doang. Nah dari situ ya gue bilang sama lah. Iyalah. Sama. Asli bener. Jadi kemana-mana gue sama. Ini nggak kita bukan inferior nih. Iya. Ya udah sama. Sama-sama ngelawan emang benar-benar. Ya, pada waktu itu ya. Pada itu ngelawan ya. Ngelawan. Terus kalau yang waktu lu dari Bekasi tiba-tiba masuk ke dalam terminal tuh sama almarhum? Oh ini kita udah melewati beberapa pertempuran. Itu udah ini ya? Banyak. Udah pengalamannya udah ya? Banyak, kan kita udah sering kalau cuman iseng-iseng, ya bukan iseng-iseng sih. Gua udah tahu lah medan-medannya. Waktu itu gua sama, ini kebetulan udah almarhum dua-duanya nih. Waktu itu ada Jawe. Sama Dipo. Jawe ini main di Bekasi dia. Jawe main ke Bekasi. Pas mau pulang besokannya atau hari Senin bareng kita janjian, biasanya sendiri janjian karena ada personel janjian lah aja ya, karena gue anak-anak itu nggak suka ngomong, gue bawa dia diem aja, jadi gue juga diem aja, cuman bercanda aja di bus 227. Kita di 27 udah kayak ya udah tahu lah, kita udah tahu timingnya kan. Di 27 ketemu anak kapal, oh anak Purnama tuh, karena kita udah sering tuh, kita udah sempet ngebasis. Kita udah tahu, iya anak Purnama tuh yang sedikit. Anak kapal mungkin belum ada kumpul ya. Dateng lah gue sampai Blok M. Biasa gue kalau dari Bekasi gue turun di Al-Azhar. Di Al-Azhar? Ya baru naik 19. Kalau sendiri gue juga nggak mau konyol lah. Iya sama, gue juga kalau itu naik 66 Kompolda, akhirnya keluarnya Mabes itu kan. Naik 19 gue di situ, jalur nyantai, duduk nggak ada tahu ya. Thank you. Oh gini karena di kamera. Iya, di kamera lagi syuting. Bentar. Terus nyantai. Pada waktu itu gue bertiga lah, gue naik. Wah nih anak-anak dalam hati gue nih gila nih, gue bareng-bareng emang yang rada-rada gila lah ya. Ih dia turun di dalam kata gue, 27, wah gue ngikut aja. Berarti lu dari busnya tuh masuk dalam, ya kan, turun di dalam terminal? 27 kan yang masuk jalur 3 kan? Nah kan biasanya kalau anak-anak kan di luarnya depan terminal, terus minggir dulu kemana? Kalau gue doang gue turunnya di luar. Di luar kan? Ini bertiga? Ini gue bertiga. Wih turun, dia bilang, wah gue lihat, wah aman nih. Karena mungkin gue yang nggak terlalu
ya gue otaknya gue nongkrong. Nongkrong ya? Gua ikut Berarti aja lu tuh. ngikut Dipo aja, ngikut aja Ya, udah? tiga aja Ya, gue iya. jalan. Masuk kan, mau masuk tetap kita turun di jalur 3 kan. Masuk bawah tuh? Masuk bawah, di atas sepi. Data sepi kan? Sepi kan siang panas ngapain juga. Makanya gue bilang itu jam-jamnya terkeren di Jakarta, Blok di M. itu jam-jam kita. Jam 5 sampai jam Sampai setengah jam 6. Iya. Jam setengah 6.15 lah Iya, ya. itu keren. Kalau di atas itu panas men. Nggak enak ya? Gak enak. Gila, gak enak. Siapa itu? Wah, turun. Wih, panas kan? Turun bawah kita. Wih, banyak dong. Banyak. Wih. Tapi tuh anak 2 mungkin mereka kaget kali ya. Heeh. Ini anak 2 main jalan aja. Terus ada tulisan Purnama kan? Iya. Baju gue juga ada tulisan Purnama sih, cuman gue nggak segila gitu. Heeh, terus? Ya udah, mereka kaget sih kalau gue rasa. Kita lewat bertiga, tapi gue yakin ya anak 2 nih ada apa-apanya, cuman kan nggak ngomong. Ya zaman dulu kan kalau anak sekarang kan udah pasti keluarin. Zaman dulu mah enggak. Gue langsung gemeter dah. Gimana nih? Tapi untuk mereka kaget mungkin ngeliat, ih gila Ini siapa nih? Ya, atau mungkin mereka mikirnya siang atau nggak tahu deh, gue nggak tahu. Biasanya kalau anak SMA tuh kalau udah bertiga, Iya. biasanya tuh pasukan di belakang ada. Pikiran mereka begitu. Iya. Biasanya kan gue kan pernah nih, gue mau ucok berdua di Tirta tuh, berdua nongkrong berdua. Itu Patas nggak lewat. Jadi pas dari Blok M tuh kan Patas mau ke arah sekolahnya tuh. Iya. Dia berhenti begini. Gue mau ucok di halte Tirta, nggak lewat itu Patas, berhenti. Iya, benar-benar. Dia pikir pasukan kita di belakang banyak. Iya, benar-benar. Emang kita cuma ngecek doang, nanti besok biasanya begitu berdua. Jadi gue nggak ngerti kan, anjing nih ngapain ya anak-anak. Tapi ya untung lah, kita jalan-jalan nggak dia. Tapi kita diliatin. Diliatin ya? Diliatin, tapi kita nggak dia kaget kalau. Kaget. Kalau versi Nih. gue nggak tahu ya. Iya. Itu kaget ya. Kaget ya? Shock ya. Kaget ya? Gilanya anak-anak nama lagi nggak sempet mau ngapa, tapi mereka begini. tuh. Dikitnya Kaget. kaget ya? Kaget. Ini orang gila nih lewat. Aduh, padahal yang gila dua doang. Lu gitu. Anjir, gue bilang anjir. Ini kalau sekolah sini harus mental-mental. Nggak, Anjir. mungkin dia mikir, anak berapanya mikir, ini kalau disikat, ini yang belakang ada yang datang nih. Biasanya kan ada yang datang yang belakang. Iya. Atau udah kenal kali ya. Nggak mungkin, Iya, nggak mungkin. Kaget ya, banyak. Kaget, antar Kaget. versi lah ya. Karena nggak kebayang di otak mereka. Di otak mereka Nih. ada Jamnya dia, kita datang. kita datang, kita lewat, kita ke sekolah tuh jalan kaki nyantai itu orang 2 tuh. Gua ngikut aja kayak dang, aduh. Dan pas udah aman gue bilang, wah gila lo berdua lo anjing. Ini dua-duanya udah almarhum sih. Iya, mau. Gue bilang aduh, ini gila ya. Pokoknya Al-Fatihah buat yang buat Dipo sama Jaweng dah. Jawe sama Dipo. Adi ya, Iya. Ading juga. Yuri, nah pas sudah kejadian-kejadian lainnya gimana lagi, Mike? Gue jadi Wow. sedikit. Gue biasanya ingat-ingat yang kita lucu-lucu sama kalah-kalah. Kalau yang menang-menang ya biasa, banyak juga. Benar ya? Iya, Yang kalau- kalah gimana yang kalah? Yang keinget. Yang kalah bukan kalah sih, yang mencekam. Mencekam. Kalau yang kalah, kalau yang menang kita banyak juga loh. Banyak. Banyak ya, banyak banget ya. Waktu itu kalau sama penerbangan, setahu gue, seingat gue, kita kalau zaman gue pas gue pribadi kita nggak kalah karena ketemunya di sekolahan, paling gini-gini aja. Kalau di gini, Kalau di jalur jarang ketemu. jarang ketemu ya. Ya, paling kalau ketemu kita nahan, Terus cabut. kita nahan di bus doang karena kita dikit. Pernah Iya. berapa kali sih gue naik 27, berapa orang. Ya udah, kalau mereka nggak banyak, mereka juga nggak bakal naik. Tahan aja, puer gitu doang di KC. Oh, di kaca, sempat kebentrok di kaca juga. Iya, adek gue pernah, gue juga pernah sendirian. Jadi gue gini, waktu itu gue pulang sendirian habis. Kita biasalah pulang. Gue sendirian pulang. Sendirian ya? Tapi ceweknya 3. Anak Purnama kan ada cewek. Anak Bekasinya ada 3. Ada 3 ceweknya. Ada namanya Rina, Lina, satu lagi gue lupa. Nyantai lah gue di belakang, duduknya di belakang. Udah kan ini udah gila, maksudnya udah tau lah sela-selanya. Sampai kaca naik lah. Wih, anjir dia naik lagi. Gue bilang, aduh, gue duduk di belakang lagi, gue bilang, aduh. Naik lah, pas naik, ternyata itu anak Sri Kandi kita nih, Purnama teman-temannya dia semua. Kenal ternyata. Iya, bercanda ada tuh anak cewek. Bercanda. Siapa tuh? Ditanyain tuh yang gede tuh. Siapa tuh?
Wah ya, udah pernah disuntik belum? Wah, dia nanya kita bener, udah pernah disuntik? Ini nih, tapi dia nggak banyak sih, mungkin 5. Oh. 5. Udah pernah disuntik belum? Gue minggir aja tuh. Akhirnya karena ya cewek juga tahu lah, gue harus selamatin temen gue nih. Ya gue rasa kalau nggak gara-gara mereka, gue Dibagi ya? bagi lah. Udah jelas Purnama. Satu orang lagi? Iya, 1 orang, dia sekitar 5, mungkin yang pengen pulang cepet kali. Ya gue terus selamat. Mungkin yang baik-baiknya tuh. Iya, enggak ya. Mana ada STM baik ya? Tapi kan relatif kita nggak, ya gue bersyukur aja waktu itu. Nggak di doa. Didoain lah, doa mama, iya. Udah ditanya-tanya, udah pernah disuntik belum? Wah, lu bayangin aja, di belakang tuh lama banget nyampenya nih. Kapan gue nyampe Bekasi nih? Mana macet di tol, waduh, gue bilang. Udah gitu dia pada rese lagi kan? Dia ngomong sembarangan aja, udah itu gimana? Untung cewek kita 3 itu cakep-cakep. Jadi kalau laki-laki itu, kalau di SNM ya, kalau ada rayon lulu lah. Kita aja yang biasa ketemu cewek-cewek masih lulu kan? Lulu, iya. Udah mereka jadi fokus nih. Fokus di cewek itu ya? Ya pokoknya fokus, karena salah satu cewek itu kakaknya penerbangan. Oh, salah satunya anak STM penerbangan. Kita udah dikasih tahu, ini kan infoman kita nih. Cewek-cewek ini udah info. Oh, infoman kita dia ya? Iya lah. Ini jangan kesini, jam ini ada sini ini. Bener, mereka tuh nongkrong bareng kapal. Jadi ya udah di lobi akhirnya gue selamat deh. Selamat. Pas turun di gue turun dulu langsung, pas keluar tol gue langsung cabut. Aduh, ya dari situ itu salah satunya ya. Ingat ya? Gak ingat itu gue ingat terus. Coba pas kelas 3 lu lulusan nih ya lo? Wah itu kan kita mau masuk ke Blok M. Itu gimana waktu kelas 3 udah pas mau lulusan udah ini ya? Tapi pikiran lu waktu kelas 3 lulusan kayak gimana? Ya, udah biasa atau? Biasa lah. Udah biasa ya? Ini udah 1 tahun pertempuran. Udah tahu pertemuan ya? Ya kelas 3 ada juga mereka, kita nggak biasa aja. Biasa aja ya? Biasa aja. Udah nggak kayak gimana bang. Udah gimana gitu. Biasa aja, nyantai aja. Berarti waktu kita bentrok di depan terminal gusur dia ke dalam itu ada lo ya? Biasa lah. Biasa ya? Makanya gue bilang kalau yang gitu-gitu sering ya, kan? Sering lah kalau yang gitu-begitu. Kita masuk, ntar juga kita masuk juga. Iya kan? benar, iya benar. Pas dia pulang, bentar lagi dia pulang karena dia tahu kalau kita maksa. Dia datang pasukannya. Iya, karena kan yang di dalam tuh sisanya sedikit. Paling yang pagi. Kan kita tetap pulang duluan. Oh iya benar. Iya kan kalau kita pulang, berarti yang di dalam tuh yang pagi. Jadi kita bisa maksa masuk. Oh iya. Iya. Oh, ada lagi nih cerita lucunya nih. Ya cerita lucunya nih. Cerita lucunya nih. Gue lucu-lucu semua nih. Ya. Jadi gue waktu itu naik 605 nih. 605A. 605. Ya 605 tuh anak-anaknya nyantai kan. Jadi maksudnya ya kita mau 605 emang santai. Iya santai. Jadi kita kita nggak turun di hotel Ambara. Kita turun belakang PT IKA. Oh. Ketemu juga kayaknya sama anak-anak 615 tuh waktu itu. 615 bukan kapal ya. Kita. Iya kita. Jadi kita sekitar 10-an orang. Jalan lah kita. Nah pas di jalan ketemu juga nih. Ketemu sama banyak. Udah sama banyak. Anak-anak udah salah tingkah semua. Gue salah tingkah ya. Maksudnya gue menggambarkan gue aja ya. Gue udah salah tingkah. Gimana nih? Maju terus kayaknya tuh naik kapal yang di depan. Ya, tapi gue liat anak-anak, tapi ini cuma dalam hati doang. Iya. Sebenarnya mah gue udah biasa juga. Anak-anak nyebar dengan sirine atas. Kita sama-sama udah nggak, dia anak-anak itu juga mau nyelamatin, maksudnya nggak mau cari masalah juga nih kalau gue pikir sih. Dia nyari jalan belakang juga. Oh sama-sama berarti, iya, sama-sama nyari jalan belakang. Iya, karena kan kalau lewat jalan biasa dia latihan sekolah kita nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia mau motong lewat PT IKA masuk ke Blok M. Oh iya. Ketemu kita di sana. Terus kanan kirinya tuh nggak ada jalan belok kanan belok kiri, pas di ini nyebrang tuh pagar doang. Malu kan, maksudnya kita udah mau lompat malu. Mau balik lagi udah malu. Anak Purnama nih, ini kita udah bawa Purnama nih aja, anak Purnama nih, udah anak-anak santai. Itu paling sering tuh kalau di Purnama, biasa santai itu biasa. Biasa kalau udah santai. Ya udah kita santai. Dia juga
dia juga mungkin waktu itu sama juga perasaan sama kita, anjing ketemu gue nih. Udah lama tuh kan, lumayan tuh kan, dia juga gengsi lah. Gengsi, jalan lah kita makin mendekat. Pas udah begini kita udah siap-siap, smetik. Natunya anak smetik dia? Enggak, pokoknya dia bilang smetik. Itu gue masih inget karena gue udah lama lulus ya, gue nggak ngarang-ngarang. Gue inget smetik. Wih, dalam hati gue, smetik nih. Nggak taunya kan aman. Kita di superior kita jadi kan smetik. Oh, smetik. Pas baru lewat, langsung teriak dia. 6.16 pagi. Baru bilang 6.16 ya? Apa? Berarti dia tapi pas ngelewatin gini smetik. Ini bener loh. Gua nggak ngarang nih ceritanya, real nih. Real ya. Iya kan banyak tuh, ada juga lah tanda mata kalau gua. Tanda mata ya. Ya. Real. Smetik pas lewat. Apa lah, terus kata anak-anak, udah jangan dikejar. Kayak gitu. Berarti pas mau ketemu nih, sama-sama nih lo takut nih gimana nih? Dalam hati gue juga ngedul lah. Maksudnya ini gue pribadi ya, iya. Atau yang lain. Kalau gue nggak bilang gue berani, tapi dalam hati gue hilang gaya aja. Hilang gaya. Anjir, gue harus gimana nih anak-anak nih kan. Santai. Ternyata doi santai. Smetik ya. Smetik. Wah, dia bilang berarti geder dia, berarti geder ya, udah pasti lah. Pas lewat kita, smetik, biarin. Pas lewat baru juga berapa langkah, kapal. Pas kita mau, udah jangan. Berin. Bukan kita ini ya, tapi benar-benar ya, berarti nggak semuanya. Nggak semuanya ya. Ya udah pergi, jangan dikejar, udah biarin aja. Ngapain kita ngejar kabur ya kan? Iya benar. Mau ngelawan dari awal aja kan. Padahal kalau dia ngetes juga kita kabur juga anjing, nggak ada batu loh. Iya. Itu sama-sama nggak ada persiapan. Jadi waktu itu benar-benar mental. Untung dia mungkin kesebut duluan smetik. Kalau kita nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mau bilang apa? Nah mungkin anak smetik. Enggak, nama kita udah telah. Udah pasti. Iya. Emang kalau begitu emang biasanya santai, tanya santai sedikit smetik. Mungkin kalau dia sama kayak begini mungkin gebu-gebukan kali. Udah pasti, kita nggak ada barang-barang apa segala macam. Apa? Iya. Ya itu, smetik ya udah. Kata anak biarin kita mau sekolah kita. Itu. Nah, itu jadi kenangannya banyak banget ya di SMA Purnama tuh banyak ya. Pernah juga di bawah lobi. Di bawah lobi juga pernah. Di lobi ya. Di jam-jam kita lah. Jam-jam kita di jalan-jalan lah. Waktu itu gue punya temen ya, namanya waktu gue kelas 3 dia kelas 1, namanya Swear. Always namanya. Oh, always. Dia temen dekat gue karena gue sama-sama, gue nggak ngerokok, tapi gue doyan cewek gue. Bucks lah. Iya, Bucks gue. Jadi gue deket lah gue sama dia. Sering kita naik ke 70 ke tempatnya dia di Batu Raja. Ambil ginian. Jalan lah kita ke bawah kan. Tapi waktu itu kita pasukannya 5 orang kali. Biasa lah. Wih, di baju-baju Blok M Mall. Wih, ada anak-anak nih. Kita kan posisinya kita ya berpuasa lah jam segitu. Iya, jam-jam itu kita lagi berpuasa emang, iya benar. Iya, jam 5 lah ya. Jam 5. Purnama lo ya. Halim gue. Halim tapi otomatis kita, maksudnya kalau udah kayak gitu otomatis langsung jalan. Apa aja langsung jalan lah, bergerak lah. Kita nanya berarti kita harus siap. Iya benar. Karena kan kita ini Halim, langsung brut. Udah gitu. Berarti Halimnya baru datang itu. Iya, makanya kan kita nanyanya juga kan kebalik. Iya. Lo Purnama ya? Halim. Ya, sorry ya. Mungkin ya kita kebetulan aja, mungkin menang sok aja. Mungkin kalau kita ke balik kita juga sama. Juga ya. Ambiar juga. Kebetulan waktu itu ketemu, bung, waduh, ya. Halim gue langsung jebret. Ya waktu itu cuma paling apalah. Ada berapa gue? Jawa. Kalau dia masih ingat ya, Jawa 69 apa gitu. Yang seingat gue yang lain udah lupa. Udah berapa tahun yang lalu? Udah 16, 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Ya udah, habis itu balik lagi kita lah, nyantai-nyantai di atas lah, di Blok M, warawiri, lompat. Pokoknya kalau jam-jam segitu, ada aja yang operasi ke bawah lah, ngapain, ada aja udah. Kalau gue sebutnya jam-jam bergembira lah. Jam gembira ya? Anak muda waktu itu kan buat bergembira, bukan buat senang-senang. Senang-senang ya? Senang, namanya
lagi mencari jati diri ya. Ya udah, wah gue kayak enak deh pokoknya. Kalau Purnama itu enak. Bener enak banget ya. Enak banget. Makanya nggak berasa gue udah lulus aja gue bilang. Anjir. Kalau bilang jangan lulus. Gak lulus lah, wah, enak deh Purnama. Ternyata Bang SMA Purnama tuh bikin berkesan Mike. Kamu Mike Lembo ya. Walaupun cuma tahun tapi padat. Padat ya. Padat. Setahun padat, tapi sebenarnya lu udah training di SMA 2 siang. Iya, SMA 2 Bekasi etnis. Etnis siang. Etnis 2 ya. Berarti itu kelas 3-nya pagi. Kelas 3 pagi sama kelas 2 yang SOS. Yang SOS pagi. Yang kita siangnya cuma 2 kelas doang. Oh, sih cuma 2 kelas. Ya, SOS 1 sama SOS 2 di SMA 2. Makanya siangnya cuma 2 kelas doang. Iya, siang penyakit nih. Kebetulan makanya kan gue bilang ada si Niko juga kan almarhum ini dilawan semua. Lawan itu. Tapi emang lu gairah-gairahnya emang gairah pengen ekspresi diri lah. Gairah jiwa muda. Jiwa muda. Ledak ya kan, rock and roll lah di zaman rock and roll. Pas masuk Purnama udah di sini tempat gue. Tempat gue ya sesuai lah sama. Tapi kita bukan gue penyuka pertempuran, gue suka yang berenang-senang lah kayak gitu ya asik juga. Asik juga ya. Ya kan, kalau temen yang ngajakin ribut ya udah ikut. Kalau nggak ada juga kadang-kadang ya udah otomatis ya. Otomatis ya. Iya. Dan kalau menurut gua emang generasi kita itu generasi emang nggak bisa menghindari dari tawuran. Tahun itu. Iya, zaman itu karena mungkin semesta udah mempersiapkan kita untuk melawan rezim waktu itu. Kan generasi kita yang pertempuran di jalan. Iya benar. Yang sampai tumbang 98 itu kalau nggak ada test case waktu itu massal, mungkin kita ditembak senapan gas air mata langsung pada ambiar. Itu kan udah pada biasa. Gue ketemu juga waktu itu 99 tuh gue ketemu Freddy. Oh 99 ketemu Freddy. Anak 72. Ketemu di ya Peristiwa Semanggi 2. Wih, malam-malam kita habis dilawan lah sama. Gue bilang, wih anak Purnama, wih di mana lo? Dia anak Uki dia. Iya benar-benar. Dia lagi sama anak Forkot kalau nggak salah waktu itu. Iya. Anak Forkot. Gue waktu itu lagi liburan dari Manado, gue dari Manado kebetulan. Gue ikut demo karena waktu itu emang zamannya demo, makanya gue bilang generasi kita mungkin generasi yang dipersiapkan oleh semesta untuk melawan rezim zaman itu. Latihannya ya itu. Tawuran pelajar itu ya. Iya, kita nggak bisa ngindar. Kita nggak bisa ngindar. Ya. Terus sekarang coba kalau buat ini apa kesan-kesannya buat generasi muda sekarang gimana, Mike ininya? Ada anak muda nih yang masih sekolah, adik-adik kita bocah-bocah nih. Ya kalau pesan gue ya, memang lu punya hasrat untuk mencari jati diri ya. Cuman ada baiknya, ya lihat-lihat lah, diukur-ukur lah. Kita kan udah bisa dikasih hati nurani, kita bisa ngukur-ngukur mana yang udah keluar batas, mana yang masih bisa kenakalan remaja, nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Kita juga kayak gitu dulu. Dulunya kayak gitu juga cuman ya. Cobalah dengerin hati nurani, ini masih bisa ditolerir nggak? Kalau udah nggak, lu rugi sendiri nanti. Lu rugi sendiri ya? Bener, rugi sendiri. Ya, itu aja sih, gue nggak mau banyak-banyak, gue nggak mau gurui juga. Lo juga zamannya dia kan, jalanin aja lah ya. Cuman pakai hati nurani. Pakai hati nurani, pakai otak. Pakai otak. Ini Purnama juga kita harus pakai otak. Kalau nggak pakai otak, habis. Kita kan di tengah-tengah. Otak. Tapi masih eksis sampai sekarang. Masih ngelawan nih. Rock and roll. Masih rock and roll ya? Iyalah, haruslah kayak gitulah. Hidup sekali bro, hidup sekali. Hidup sekali ya? Kita manfaatin sebaik-baiknya lah. Sebaik-baik mungkin ya, iya. Kejar lu cita-cita lu. Pokoknya katanya Bro Mike, kejar cita lu setinggi langit, dan kalau mau gimana pakai hati nurani lah, ini bagus apa enggak. Jangan nyusahin orang tua. Ya udah, terima kasih Bro Mike, kita sampai akhirnya bisa ketemu nih. Iya, setelah ketemu sama ceritanya. Makasih lagi. Dan ada subscriber gue, penonton gue juga, dan jangan lupa like, subscribe, komennya Indonesia Vlog 75. Tunggu konten-konten berikutnya. Ciao.